I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Aida, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat fisika. Mari simak video penjelasannya. Apa sih sifat fisika itu? Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika. Contoh sifat fisika itu seperti kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, kemagnetan, viskositas, titik didih, dan titik leleh. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kerapatan atau yang disebut densitas atau massa jenis. Apa itu kerapatan? Kerapatan adalah massa dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mili. Jika dibandingkan massa jenis, gas asetilena lebih kecil daripada massa jenis udara. Pada dasarnya, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan massa atom partikel penyusun zat. Massa jenis gas asetilena lebih kecil dari udara, sehingga gas asetilena banyak dimanfaatkan untuk mengisi balon agar balon dapat terbang di udara. Nah, foto di samping ini contoh balon yang diisi oleh gas asetilena. B. Kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs yang menggunakan alat yang disebut sklerometer. Gambar di samping adalah merupakan alat sklerometer. Nah, semakin besar skala Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. Next, kita lanjut ke elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Terdapat sebuah peredam getaran yang umumnya ada di kendaraan bermotor atau sering disebut shock absorber atau skok. Nah, gambar di samping merupakan contoh gambar dari skok. Nah, ketika kalian mengendarai sebuah motor, kemudian kalian melewati sebuah lubang di jalan sepeda motor kalian, itu kan pasti mengalami semakin merapat dan merubah bentuk dari kondisi awal. Setelah itu, skok itu akan kembali seperti semula. Nah, kemampuan ini disebut itu sebagai elastisitas. Next, kita masuk ke daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan yang dapat digunakan sebagai konduktor yaitu bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah. Misalnya itu besi, tembaga, emas, dan perak. Nah, sebaliknya, zat yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron seperti plastik, kayu, digunakan sebagai bahan isolator. Bahan semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat isolator dan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya itu seperti silikon dan germanium. Kita lanjut ke kemagnetan. Kemagnetan ada kemampuan suatu zat untuk dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet digolongkan pada kelompok besi merupakan bahan ferromagnetik, misalnya seperti besi, baja, kolbat, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet digolongkan pada kelompok paramagnetik,
Misalnya itu seperti magnesium, molybdenum, dan litineum. Benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet termasuk kelompok dimagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Next, kita ke viskositas atau kekentalan. Apa itu viskositas? Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit benda bergerak di dalam fluida tersebut. Nah, di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat cair. Sementara pada gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul gas. Contoh fluida yang memiliki viskositas tinggi adalah madu dan oli. Jadi jika dibandingkan kekentalan oli dan air, itu mana yang lebih kental? Jelas jawabannya oli. Kita masuk ke titik didih. Titik didih adalah suatu zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Misalnya air pada suhu 100 derajat Celcius akan berubah menjadi uap. Ini berarti air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Penggunaan oli sebagai oli pelumas oli dalam mesin kendaraan bermotor pelumas mesin kendaraan bermotor. Saat mesin kendaraan bermotor bekerja akan dihasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan. Komponen mesin, jika mesin tidak diberi pelumas, akan mengalami kerusakan pada komponen mesin akibat mesin terlalu panas. Oleh karena itu, zat yang digunakan sebagai pelumas harus mampu bertahan atau tidak menguap pada suhu yang sangat tinggi. Next, titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu pada zat cair mulai berubah menjadi zat padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya air pada suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer berwujud cair, tetapi saat suhu air diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, air akan mengalami berubah bentuk menjadi padat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu suatu zat padat mulai berubah menjadi cair. Air untuk memasak biasanya terbuat dari logam aluminium. Pemilihan aluminium sebagai bahan pembuatan alat untuk memasak dikarenakan aluminium itu memiliki titik leleh yang tinggi dibandingkan dengan plastik. Selain memiliki titik leleh yang tinggi, aluminium juga memiliki stabilitas tinggi terhadap panas, ringan, dan tidak reaktif dan tidak mudah berkarat. Oke, selesai sudah penjelasan materi tentang sifat fisika pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat mudah dipahami. Saya akhiri pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.